Tachihau, cinta neman hau ma. Oke, pada hari ini Jumat tanggal 4 September 2020 kita akan membahas pendalaman materi tema 3 peduli terhadap makhluk hidup, subtema 1 hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku. Nah, video pembelajaran pada hari ini kita akan membahas pembelajaran 5 sampai dengan pembelajaran 6. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan materi, ke pendalaman materi, Lause akan terlebih dahulu membacakan tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajaran 1. Siswa mampu menjelaskan karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya alam di lingkungan sekitar. 2. Siswa mampu menjelaskan cara mengapresiasi karya seni kolase. 3. Siswa mampu menerapkan keterampilan dalam melakukan wawancara dengan tepat. 4. Siswa mampu menerapkan hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Oke, Lause sedikit mereview di video pembelajaran yang sudah pernah Lause kirimkan, juga Lause sudah pernah kasih tahu kenapa Lause selalu membacakan tujuan pembelajarannya ya. Mungkin kalian juga di awal-awal pembelajaran sedikit bosan. Kenapa harus bacakan tujuan pembelajaran? Jadi, kenapa Lause bacakan? Supaya kalian ada gambaran muatan pelajaran apa yang akan kita bahas. Supaya kalian bisa tahu kira-kira pelajaran apa nanti yang akan kita bahas. Nah, kira-kira seperti itu anak-anak ya. Oke, sekarang mari kita masuk ke pembelajaran 5. Muatan IPS KD 3.1 dan 4.1. Ciri-ciri sumber daya alam. Salah satu contoh sumber daya alam adalah tanaman. Tanaman ada yang tumbuh di dataran tinggi dan ada yang tumbuh dengan baik di dataran rendah. Nah, mari kita lihat tanaman yang tumbuh di dataran tinggi dan rendah. Nah, perhatikan gambarnya. Lause yakin kalian sudah mengenali tanaman berikut ya. Ini adalah tanaman padi. Tanaman padi tumbuh di dataran tinggi dan rendah di daerah yang beriklim tropis. Ya. Jadi ini adalah beberapa orang yang sedang membajak sawah. Nah, tanah yang cocok untuk tanaman padi adalah tanah yang mengandung banyak humus dan pengairan yang cukup. Jadi, tanah yang cocok untuk tanaman padi adalah seperti pada gambar berikut yang lahannya digenangi oleh banyak air ya. Nah, ini adalah proses awal tanam padi. Pada awal masa tanam, tanaman padi harus digenangi oleh air. Jadi ini dia digenangi oleh air. Tanaman padi juga harus ditanam di lahan terbuka karena membutuhkan cahaya matahari. Ya, tanaman padi juga bisa ditanam di daerah lereng-lereng bukit seperti ini ya. Nah, padi juga dapat ditanam di tanah yang miring atau lereng. Sawah bertingkat yang terdapat di lereng disebut sengkedan. Jadi ini adalah sengkedan. Inilah yang dinamakan dengan sengkedan. Jadi sengkedan itu adalah salah satu cara pemanfaatan lahan yang miring supaya dapat dibuat untuk bercocok tanam ya. Jadi ini adalah yang dinamakan dengan sengkedan, yang seperti tangga-tangga berikut, yang seperti tangga-tangga ya. Oke, berikut adalah tanaman teh. Tanaman teh tumbuh di daerah tropis dan subtropis dengan curah hujan yang cukup tinggi.
Tanah yang cocok untuk tanaman teh adalah tanah yang mengandung humus. Berbeda dengan padi, persamaannya adalah mereka sama-sama membutuhkan tanah yang mengandung humus ya. Bedanya hanya kalau padi tadi memerlukan banyak air saat awal tanam ya. Di sini berbeda dengan padi, teh tidak memerlukan banyak air saat awal tanam. Semakin tinggi daerah penanaman teh, semakin tinggi pula kualitas teh yang dihasilkan. Jadi semakin tinggi penanaman teh ini, maka kualitasnya akan semakin bagus ya. Oke, sekarang kita masuk ke Ayo Berlatih halaman 162. Ini Ayo Berlatihnya, Lause akan bahas. Lause akan bacakan soalnya sekaligus Lause bahas. Tugas kamu hanya menyalin dari yang sudah Lause bahas, kamu salin ke buku tulis. Ya, Lause akan bahas dari soal nomor 1. Tuliskan perbedaan antara tempat hidup tanaman padi dan teh. Mari kita lihat, tanaman padi umumnya tumbuh di dataran rendah dan tinggi di daerah beriklim tropis ya. Nomor 2, apakah padi dapat tumbuh di daerah pegunungan? Jelaskan. Tidak, karena tanah yang cocok untuk tanaman padi adalah tanah yang mengandung banyak humus dan pengairan yang cukup. Ya. Soal nomor 3, mengapa teh tidak dapat tumbuh di dataran rendah? Jelaskan. Karena teh tidak memerlukan banyak air. Semakin tinggi daerah penanaman teh, semakin tinggi pula kualitas teh yang dihasilkan. Nomor 4, apakah iklim berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman? Jelaskan. Iya, karena kesesuaian iklim dengan tanaman akan membuat tanaman tumbuh subur, sedangkan iklim yang kurang baik akan membuat tanaman terhambat. Soal yang terakhir, sebelum menanam tanaman, apa saja yang perlu diperhatikan agar tanaman dapat tumbuh dengan baik? Yang perlu diperhatikan agar tanaman tumbuh dengan baik adalah adanya sinar matahari, kecukupan air atau curah hujan, dan suhu udara di tempat penanaman. Nah, ini yang sudah Lause kasih tanda merah adalah jawabannya ya. Oke, sekarang kita masuk ke muatan SBDP 3 KD 3.4 dan 4.4. Apresiasi terhadap hasil karya seni kolase. Ya, hasil karya seni ini dapat diapresiasi atau dinilai melalui pendapat. Dalam memberikan apresiasi terhadap karya seni, kamu harus memberikan pendapatmu sesuai dengan karya yang telah dibuat. Jadi mengapresiasi ini penilaian yang sifatnya membangun ya. Apresiasi ada juga penilaian yang menggunakan bahasa yang kurang bagus. Nah, apresiasi ini adalah menggunakan bahasa yang bagus dan sifatnya membangun. Nanti Lause akan jelaskan contoh. Nah, ini dia contoh apresiasi hasil karya kolase. Nah, pengertian apresiasi itu secara umum adalah suatu penghargaan atau penilaian terhadap karya tertentu. Nah, contohnya seperti ini. Ini adalah hasil karya kolasenya. Jadi, karya kolase itu adalah karya tempel berupa yang bahan-bahannya berupa dari daun kering atau ranting kering. Sehingga pertama kita buat dulu temanya. Kita tentukan dulu temanya, baru kita buat atau kita tempel daun kering atau ranting kering ke tema yang sudah kita tentukan tadi ya. Tapi karya kolase itu bahannya dari ranting kering atau daun-daun kering ya. Nah, ini adalah penilaian dia tentang hasil karya kolase tersebut. Penilaiannya, karya kolase ini bagus dan indah. Jadi dia menggunakan bahasa yang bagus dan membangun.
Menurut saya, kolase ini akan lebih baik ditambahkan bunga-bunga kering. Nah, ini adalah contoh apresiasi. Jadi mengapresiasi itu kita menilai tapi sekaligus membangun ya. Bukan mengkritik ya anak-anak ya. Kita mengapresiasi, menilai sekaligus membangun hasil karya seseorang tadi. Sekarang kita masuk ke pembelajaran 6, muatan bahasa Indonesia, KD 3.3 dan 4.3. Praktek wawancara sederhana. Nah, ini adalah praktek. Nanti kamu praktekkan sendiri di rumah ya. Wawancara bertujuan untuk memperoleh informasi tentang suatu hal yang belum kita ketahui. Ingat kembali materi tentang wawancara pada pembelajaran sebelumnya. Nah, ini adalah praktek wawancara sederhana. Ini bisa kamu praktekkan di rumah, bisa dengan papa, bisa dengan mama, adik, kakak, atau teman tetangga, bisa ya. Jadi wawancara itu adalah kegiatan tanya jawab, hal yang belum kamu ketahui dan ingin kamu ketahui. Nah, bisa wawancara tentang makanan, tentang permainan, pokoknya hal yang ingin kamu ketahui. Nah, itu bisa kamu praktekkan di rumah. Bagaimana contoh wawancara ya? Sekarang kita masuk ke muatan PPKN KD 3.2 dan 4.2. Hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari. Kita memiliki hak dan kewajiban terhadap lingkungan sekitar. Misalnya, saat menanam dan merawat tumbuhan, kita memiliki kewajiban untuk merawatnya agar tidak layu dan mati. Setelah itu, kita memperoleh hak untuk menikmati buah yang dihasilkan oleh tumbuhan tersebut serta menikmati udara yang sejuk. Ya, jadi kewajiban itu adalah yang kita lakukan, hak itu sesuatu yang kita dapatkan. Jika kita sudah menjaga lingkungan, maka hak yang kita dapatkan kita akan memperoleh udara yang segar, begitu ya. Oke, sekarang PR kalian ini ambil nilai. Keterampilan proyek halaman 154. Membuat kolase sederhana seperti yang sudah sebutkan, seperti contoh yang sudah Lause tampilkan tadi, yang sudah Lause tampilkan pada gambar, karya kolase itu seperti apa. Kira-kira seperti itulah kolase sederhana ya. Kalian tentukan dulu tema apa yang akan kalian buat, lalu daun kering atau ranting-ranting kering itu tinggal kalian tempel pada tema yang sudah kalian buat. Nah, tugas ini dikumpul paling lambat hari Selasa ya anak-anak. Hari Selasa tanggal 8 September 2020. Hasil prakaryanya difoto bersama siswa dengan menggunakan seragam dan dikirimkan kepada wali kelas masing-masing. Ya, ini terserah mau pakai seragam yang mana, terserah, kotak-kotak boleh, putih merah boleh. Nah, hasil karyanya, kolase yang sudah kalian buat difoto dengan kalian. Hasil karyanya kalian pegang lalu kalian foto ya. Kalian juga harus terlihat di dalam foto tersebut ya anak-anak, mengerti maksud Lause ya. Jadi kalian juga harus terlihat di foto tersebut dengan memegang hasil karya yang sudah kalian buat. Jelas ya Lause, info Lause ini jelas ya anak-anak. Jadi hasil karya kalian itu kalian pegang dan difoto bersama dengan kalian. Jadi, yang kalian kirimkan kepada Lause adalah foto kamu pada saat memegang hasil karyanya. Oke, jelas ya. Jadi, foto yang kamu kirim adalah foto kalian saat memegang hasil karya kalian itu. Oke, Lause pikir sudah sangat jelas yang Lause katakan. Nah, dikumpulnya paling lambat hari Selasa ya anak-anak. Usahakan kalau sudah dikasih tugas itu dikerjakan pelan-pelan. Luangkan waktunya ini membuat karya kolase, bisa tidak harus selesai pada hari itu juga.
bisa kalau kamu capek bisa istirahat dulu ya. Tapi intinya jangan ditunda-tunda pekerjaan. Oke, sekian pembelajaran pada hari ini. Lause berharap kalian masih selalu semangat. Tetap jaga kesehatan. Pokoknya yang terpenting adalah semangat. Oke. Taca cecen.